Oke, kita mulai anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Oke, bertemu lagi dengan saya. Salam budi luhur. Iya, salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Yohanes Setiawan. Ya, hari ini kita pertemuan ke-9. Seperti yang saya infokan di grup, hari ini kita akan membahas tentang teknis UAS. Kenapa saya minta live lagi? Ya, mau nggak mau nih, karena udah lebih ke teknis, ngaruhnya ke nilai UAS kalian. Nah, kita sekarang udah live, namanya live sessionnya, menggunakan Google Meet. Kemudian kita ada pengundian tim untuk urutan presentasi. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan di sini. Nanti saat gilirannya kalian tinggal maju. Kemudian saya juga udah menginfokan di grup bahwa ada cerita wheel of name seperti ini. Nah, kalau digunakan bagaimana ceritanya? Oke, ini ya kemarin. Nah, ini gambarannya. Jika ada beberapa peserta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan hanya 7 nih. Berarti kita tinggal ibaratnya mengundi, klik aja, sistemnya akan random milih siapa yang terpilih dalam hal ini. Nah, misalnya Ramadan Ganteng nih terpilih nih. Nah, kemudian apa? Jika Ramadannya sudah dipilih, berarti kan otomatis Ramadan yang pertama maju. Saya remove. Ramadan udah nggak ada nih di pilihan ini. Sisa orangnya yang tinggalnya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi sistem kita nanti kayak gini pengundiannya. Nah, Dora the Explorer misalnya kayak gini. Berarti yang kedua majunya si Dora. Karena si Dora sudah dapat giliran, berarti yang berikutnya sisa 5-nya. Dan diulangi seterusnya. Nah, sampai misalnya si O'Brien Genius. Karena kaitannya dengan otak kan, brain. Nah, dan seterusnya. Sisa berapa? Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang sistem undian seperti ini? Dari kalian yang saya sudah minta nyoba sebelumnya. Silakan bersuara jika ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Belum, Pak. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita hari ini akan menentukan yang maju sebanyak 15 tim dari kelompok kalian dengan skema jadwal presentasinya seperti ini. Jadi mulai pertemuan 10 sudah ada 2 tim yang maju. Kalaupun Pak misalnya 2 tim tanggal 23 kan karena hari ini tanggal 16. Tim selanjutnya misalnya yang tanggal untuk 30 Juni dijadwalkan dia udah siap maju juga di pertemuan 10. Boleh juga maju. Jadi bisa 3 tim yang maju. Nah, skenario-nya saya buat seperti ini, 2 2 2. Kenapa seperti itu? Ceritanya yang diawali biasanya agak bahas ke teknisnya. Mereka karena baru uji coba, ya mesti banyak dikasih tahu. Jadi yang ke belakang harusnya udah lebih tahu dan sudah lebih lancar pelaksanaannya. Sampai pertemuan 16 itu adalah cadangan, tapi sepertinya pertemuan 16 ini terlalu lama. Jatah kita memang sampai 16, tapi bisa jadi perkuliahan kita tidak sampai 16 pertemuan. Karena kita kemarin masuk kuliahnya pun sudah telat di bulan April kalau nggak salah. Nah, ini udah 4 Agustus nih harusnya udah nggak ada kuliah lagi nih. Seharusnya. Nah, catatannya jika waktu tidak cukup atau waktunya tidak memungkinkan, waktu itu akan diatur kembali kemudian. Kalau kalian sih harusnya aman nih. Jam 9 sampai 10.30 kan hari ini. Saya minta kalian baca soal tuh. Kita kuliahnya mulai jam 8. Tapi untuk presentasi nanti kita mulainya 8.30. Taruhlah kita siap-siap sebelum jam 8 itu. Nah, persiapan kalian intinya sampai 10.30 selesai ya, sesuai jadwal kuliah. Tapi ini dibagi jadi 2 kelompok, 2 tim. Kemudian tiap sesi pertemuan akan saya rekam dan saya upload. Jadi ceritanya yang kita tanya jawab itu, pertemuan selanjutnya kan tanggal 10. Jadi ceritanya kalian sudah merekam dulu presentasi kalian. Sesi tanya jawabnya kemudian yang akan saya upload. Kalian ngupload kemana? Ke YouTube kalian, kasih saya linknya. Nah, link itu nanti saya akan share ke Classroom agar teman-temannya bisa lihat dulu, bisa mempelajari. Di sesinya tinggal kita tanya jawab. Nah,
paling lama 24 jam sebelum jadwal maju presentasi, kalian sudah wajib mengirimkan ke thread Google yang saya tentukan. Thread itu ya kayak gini nih. Contoh, untuk absen yang mana? Thread-nya adalah thread daftar hadir. Kemudian, untuk live session-nya mana thread-nya? Kebetulan yang ini. Thread jawabannya, nah di sini. Oke, ini kan belum ada nih. Belum ada ya, karena ketentuannya baru hari ini dibahas. Soal ujiannya sudah saya upload. Kalian bisa lihat di web mahasiswa, menunya soal ujian. Di mana nguploadnya thread-nya ya ini, thread jawaban UAS. Jadi kalau ditanya, paling lama ngumpulinnya 24 jam sehari sebelum. Jadi saya bisa cek-cek dulu kelengkapan kalian. Kalau ada yang kurang ya bisa diperbaiki, makanya sebelum itu aja lebih baik. Yang dikumpulkan intinya di RAR atau di zip atau di 7zip. File Word, file ASTA, file rancangan layar, file presentasi, ada foto kalian setengah badan di slide-nya. Intinya foto itu untuk sebagai batas. Oh ini dia ini ngerjain yang sini sampai batas ini. Berikutnya orang berikutnya kalau ketemu oh ini ngerjain ini sampai ini. Jadi seperti itu konsepnya. Videonya nanti kalian silakan upload ke YouTube. Serahkan URL videonya. Nah, taruh di file txt. Sampai ini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut ke soal. Ini baru bahas teknisnya. Saya Pak. Silakan. Pak, yang file presentasi yang tadi Bapak itu kan berisi perkenalan dengan foto setengah badan dan topik yang dikerjakan. Itu tuh maksudnya gimana, Pak? Oke. Misalkan satu orang ngerjain sampai mana, udah itu Iya. Wait. eh Tunggu. Ini kan PowerPoint nih. Lihat ya. ah, Kan bikin. Berarti kan di awal nih judul kalian kan? Apa ini? ya. Tunggu. Sorry. Ulang. Nah, di sini adalah judul. Di sini adalah siapa saja timnya. Ya nggak? Slide baru habis itu kan? Ya. Nah, karena slide baru, berarti boleh blank, boleh apa. Di sini kasih nih foto kalian. Misalnya saya nyuri foto siapa nih, tunggu ya. Saya mengambil foto Dora nih lah, cantik nih. Nah, saya ambil foto Dora. Oke. Nah, ada si Dora. Udah sampaikan seperti ini. Theodora Siregar. NIM 1815 130 pura-puranya. Nah, ini saya terganti slide judul, sorry. Klik kanan, new slide. Nah, harusnya yang ini tadi judul tadi. Si Dora ini berarti di slide selanjutnya. Nah, kasih aja foto kalian yang setengah badan. Jangan pakai tutup-tutup topeng ya. Kayak siapa tadi tuh ada yang foto topeng di sini nih. Tunggu. Nah nih, jangan kayak si O'Brien nih. Jangan menggunakan foto yang seperti ini yang jelas, yang kayak Dora tuh yang mantep tuh. Nah, jangan yang pakai foto seperti ini ya. Pakai foto kalian. Jangan foto lagi dihias-hias. Nah, misalnya kayak gini, Theodora Siregar. Siregar, NIM-nya 1811500012. Kemudian apa? Theodora menyampaikan apa aja di sini. Berarti dia akan bikin slide tentang misalnya nih, analisa masalah. Isinya apa? Kemudian si Dora akan bikin juga analisa proses bisnis. Activity berjalan. Activity sistem berjalan. Diagram. Nah, kemudian karena Dora sudah selesai bagiannya sampai ini, itu kan nandain dia kerjaannya apa saja. Nah, nanti saya akan lihat di sini nih. Kemudian ada slide baru. Slide baru misalnya orang keduanya, yaitu si O'Brien nih. Tapi jangan sekali lagi jangan pakai foto begini. Ini cuma contoh. O'Brien pinter, jenius misalnya. Nah, NIM-nya 1811500070. Misalnya seperti ini. Si O'Brien nih tukang ngapain? Nah, di sini dia jelasinnya konten. Nah, si O'Brien bahas misalnya
analisa sistem usulan. Dia mau ngapain? Activity, diagram, sistem usulan. Kebetulan habis misalnya. Berarti orang selanjutnya ngapain? Sama berulang lagi. Nah, berarti kayak gini, saya ambil foto siapa nih, misalnya Susento nih. Kayak foto Susento nih aman, pakai yang gini lah, biar saya tahu orangnya mana. Nah, gini. Oke. Michael Angelo. Nah, misalnya 18.115.000. Udah. Si Angelo ini bahas apa saja. Nah, dia bikin slide misalnya use case diagram. Terus deskripsi use case. Nah, kita lanjut dulu ya. Pura-puranya kan presentasinya kayak gini nih. Selamat pagi atau selamat apalah intinya, karena kalian kuliahnya pagi harusnya selamat pagi. Perkenalkan, kami dari tim ketujuh, siapa saja kalian sebut nih anggotanya, ada 3 kan. Dengan judul studi kasus kami adalah kalian sebutin aplikasi ini berbasis Android. Nah, kalian lanjut kan. Untuk tahap pertama, karena ini si Dora yang pertama kan, dia sekalian aja. Perkenalkan, nama saya Tio Dora Siregar. Dengan NIM ini saya akan menyampaikan hasil kerja tim kami. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang analisa masalah. Intinya analisa masalahnya sesuai judulnya. Tinggal dia sebutin. Ada teksnya kan? Karena basis teks kalau analisa masalah. Masalahnya apa yang terjadi di situ sehingga kalian ngambil sistemnya. Kemudian proses bisnisnya ngapain aja sesuai judul tadi. Terakhir gambar activity diagram ya. Si Dora jelasin seperti ini. Nah, selesai, berarti teman berikutnya yang presentasi. Nah, perkenalkan nama saya Obren. Tapi si Obren nih yang presentasi sekarang. Nanti ada wajah si Obren kotak di sini untuk rekamannya. Jadi modenya mode presentasi. Pak, boleh nggak kami rekam, tapi rekamannya terpisah, habis itu kami gabungin? Boleh kayak gitu, silakan. Yang penting file presentasinya ini dikumpulkan ke saya, videonya video yang udah utuh. Nah, si Adisa ada gambaran nggak? Iya, Pak, sudah. Makasih, Pak. Berarti udah jelas. Sudah, sudah. Oke, sip. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Sejauh ini tidak, Pak. Enggak. Yang lain nggak ada juga ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sekali lagi, waktunya ini sesuai yang kita jadwalkan. Akan tetapi, kayaknya nih ya, bisa jadi nanti UASnya tuh lebih dicepetin. Nggak sampai pertemuan 16, karena kita masuk kemarin telat. Nah, jadi, walau yang belum maju, pastikan ya berbesar hati walaupun dimajuin. Bisa jadi kita waktunya sekali lagi nggak cukup. Nah, untungnya ke kalian, seperti yang saya bilang kan, kalau kalian udah ngerjain ini pun udah maju presentasi lah minimal, belum tahu benar apa salahnya, itu udah 60 di tangan. Oke, itu untungnya. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Untungnya untung apa? Tadi itu untung untuk nilai UASnya. Jadi sekali lagi, intinya siapapun yang dapat pertemuan awal presentasi maupun pertemuan terakhir presentasi, syukuri, nikmati intinya ya. Jangan minta, Pak, aku nak minta tuker di pertemuan terakhir. Jangan kayak gitu, karena kita mengundian. Saya pun nggak tahu kalian maju ke berapa. Makanya hari ini kita lihat sama-sama saat diundi. Jika tidak cukup atau tidak kondusif, waktunya akan diatur kembali kemudian. Walaupun sekarang kita kuliah di hari Rabu, bisa jadi untuk nyukupin kita bisa ada tambahannya di hari Sabtu. Untuk apa tujuannya? Ya tujuannya biar kalian udah selesai. Udah selesai, udah aman. Tiap sesi, seperti kayak sekarang nih, akan saya rekam. Kayak gini nih, saya sedang rekam. Nah, nanti akan saya upload. Jadi yang masih belum bisa ngikuti bisa ngulangi lagi, atau belum jelas bisa ngulangi di channel saya. Kemudian ingat, hasilnya kalian itu dokumen-dokumennya lengkap, itu dikumpulin 24 jam sebelum jadwal baju presentasi. Jadi kalau ada yang dapat presentasi di pertemuan 10, berarti kapan ngumpulnya? Ya Selasa sebelum presentasi, Selasa jam 8 tuh. Udah ngumpul. Nanti bilang aja ke saya, Pak, saya udah ngumpul. Tolong dicek udah ini belum? Udah layak? Oke, saya bilang aman. Siap-siap untuk besok. Seperti itu ya. Jelas sekali lagi sampai ini? Nggak ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Kita lanjut. Soalnya ngapain? Kalian tentuin sendiri studi kasusnya bebas. Studi kasus tuh diangkat jadi topik presentasi tim kalian. Saya sarankan tidak mengambil topik pemesanan suku cadang seperti yang saya contohin kemarin. Masa saya ngeluarin contohnya itu, kalian ngumpulin yang contoh saya lagi, kan nggak lucu kan? Nah, jadi harap coba kembangin. Jangan sama kayak yang saya ajarkan. Kalau sebagai contoh, kalian topiknya mau persediaan barang, judul saya aplikasi persediaan barang pada PT Dutra Putra Lexindo berbasis Android. Berarti contoh untuk pembelian barang, aplikasi pembelian bahan baku produksi mie ayam Magelang berbasis Android dan seterusnya. Jadi ini pembelian. Kalau kita pemesanan berarti kita jual. Kalau beli berarti kita mau membeli bahan baku. Dicatat pembelian-pembeliannya apa misalnya. Nah, dan seterusnya. Intinya bebas. Untuk nomor 1, apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Silakan ditanya. Anak-anak. Tidak ada Pak. Tidak, Pak. Pak, tidak, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Tidak, Pak. ya, agar lebih enak ini aja ya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung kalian tanyakan. Kalau saya diem, misalnya kalian diem, nggak ada, saya anggap nggak ada pertanyaan, saya lewatin ya. Kalau ada, langsung tanya aja, jangan malu-malu. Nah, kemudian, Pak, kalau mau tanya. oke, silakan. Pak, ini kan topiknya mungkin beda-beda kan. Tapi Iya. seandainya ini ya Pak, seandainya sama, Nah, kebetulan tapi judulnya sama. beda, Iya, terus itu nggak apa-apa ya Pak? nggak masalah. Kan ada analisa namanya. Makanya analisa itu tidak ada yang pasti kan. Tetapi saat kalian jelasin nanti, itulah jawabannya. Ada gambaran nggak maksudnya? Kita sama-sama Oke, ngambil Pak. pemesanan nih, tapi saya pemesanan suku cadang misalnya, saya contohin. Kalian pemesanan apa? Pemesanan teh fucao misalnya, kayak gitu kan. Intinya apalah, kasusnya gimana? Nah, karena mesti dikirimkan, barangnya nggak basi. Ya, barangnya bisa basi, mesti cepat. Solusinya gimana? Yang pakai pick up misalnya, kalian harus mengirimkan dengan Grab atau GoFood atau apa. Nah, kurang lebih gitu. Intinya menyesuaikan, belum tentu sama walaupun judulnya sama. Tergantung kita menganalisa. Oke, Marcel? Siapa? Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Intinya kebetulan sama nggak masalah. Hanya jangan sangat kebetulannya, bener-bener persis. Nah, intinya itu. Kita lanjut. Nomor 2. Intinya sekali lagi, kalau ada pertanyaan, langsung aja dijeda sayanya. Nah, soal yang kedua, nomor 1 ini kan tentang topik, sekali lagi, judul. Sekali lagi bebas. Nomor 2 nih, judul tadi dimasukin ke file PowerPoint. Kayak ini nih file PowerPoint ya. Kayak sekarang yang saya buat ini. Ya. Judulnya apa? Pak, mau dihias, boleh nggak? Boleh. Nggak dihias yang hitam putih seperti ini, boleh juga, nggak masalah. Kita bukan desain slide-nya yang dihitung. Oke, karena bukan mata kuliah desain yang ini. Kita kebetulan yang diambil isinya. Nah, jadi nggak perlu dihias pun nggak masalah. Buat file PowerPoint, ada judul, ada perkenalan anggota tim, termasuk foto. Nah, jadi ini perkenalannya. Oke. Yang tanda batasnya dia ngerjain bagaimana, berarti ketemu foto yang berikutnya, anggota berikutnya. Theodora ngerjain apa? 1, 2, 3. Ini tergantung kalian lah yang bahas sama timnya, mau bahas apa aja. Tapi enaknya memang kerja sama. Nah, intinya kalau yang untuk kerjasama nih, kerjasama lah. Yang kemarin UTS tuh kerja individu, maka kerja masing-masing. Si Dora intinya fokusnya menyampaikan yang ini. Walaupun pada saat pengerjaan bisa kalian kerjasama. Karena kan satu kesatuan nanti, satu paket. Si Obren misalnya, bagiannya menyampaikan tentang ini. Jadi dia tanggung jawabnya di sini. Nanti kalau ada pertanyaan tentang sistem usulan, ya si Obren ini yang jawab. Kalau ada nanya sistem berjalan, ya si Dora ini, dan seterusnya. Nah, jadi bekal awal kalian untuk presentasi dan ngerjain ini adalah UAS 60 di tangan. Itu kalau maju sekali lagi ya. Nah, berarti untuk nambahnya gimana? Untuk nambahnya yaitu dari tanya jawabnya. Nah, jadi untuk yang bertanya, berarti kita live session lagi. Untuk yang bertanya, nanti ada skornya. Untuk yang menjawab ada skornya. Makin berbobot pertanyaannya, makin gede juga dapat tambahannya. Jadi
sistem kalau kalian pernah dengar kata-kata saya amal ibadah dulu ya kayak gitulah. Tanya jawab, kita diskusi karena biar lebih menarik. Nah, sama kayak gini. Michelangelo, karena dia orang yang terakhir berarti ya dia menyampaikan yang terakhirnya apa saja. Ini belum selesai, ini hanya saya nyontohin. Nah, file presentasinya susunannya apa saja yang seperti ini. Perangkat lunak apa saja yang kalian gunakan. Misalnya pakai UML-nya yang Asta, rancangan layarnya ada yang pakai pensil, ada yang pakai mockup dan seterusnya. IRD-nya pakai apa bikinnya. Ini software-softwarenya. Biasanya orang yang di awal yang nyampain atau bebas lah tergantung kalian. Sebaiknya dengan kerangka seperti ini. Jadi Dora sebelum analisa dia menyampaikan tentang perangkat lunak yang digunakan. Nah, ditulis saja apa aja, Asta, Community, misalnya 7, terus Photoshop misalnya, entah untuk apa Photoshop, tapi nah untuk rancangan layar atau Visio dia pakai Microsoft Visio 2010 atau 2016 dan seterusnya. Nah, itu contoh tuh. Jadi Asta Community kami gunakan untuk mendesain UML. Visio untuk kami menggambar basis data dan rancangan layar. Terus pensil kami gunakan untuk menggambar rancangan layar Android misalnya kayak gitulah kurang lebih. Nah, tinggal dijabarkan. Kemudian ada analisa masalah, alasan ngambil judul ya kalian sebutin, proses bisnis. Ini nih yang bagian Dora yang saya tulis tadi. Analisa, ini nih persis seperti yang saya contohkan saat di materi. Use case diagram masing-masing pengguna. Nah, jadi kalau penggunanya ada dua ya masing-masing pengguna ada dua macam use case ya. Deskripsi use case masing-masing use case. Ada tapinya nih. Walaupun saya bilang deskripsi use case masing-masing use case, tapi tidak perlu dicantumkan semuanya. Ada catatannya nanti di bawah. Rancangan layar sama use case diagram karena dia bentuk utuh. Saya coba buka lah use case diagram dulu. Seperti ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan tanya ya daripada bingung. Use case diagram karena saat dia berupa utuh ini sampaikan di slide presentasi satu ini. Oke. Satu diagram. Tapi karena deskripsi use case nanti kan pendaftaran akun sendiri, melihat katalog sendiri, melihat status sendiri. Nah, dia ada banyak seperti itu. Diapain dong? Nah, yang diambil hanya fokus di judulnya. Contoh, kalau pembelian bahan baku apa tadi itu ini, produksi mie ayam, terigu misalnya kayak gitu, terus sayur segala macamnya. Berarti saat proses transaksi pembeliannya yang dibahas di deskripsi use case, di rancangan layar, di kelas diagram karena bentuknya utuh sama kayak ini utuh harus diambil utuh. Kemudian ada namanya sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram, deskripsi use case, rancangan layar hanya mengambil bagian intinya. Kalau use case diagram, itu bagian keseluruhan karena dia satu kesatuan. Terus kelas diagram itu satu kesatuan juga, mesti diambil seluruhnya. Kalau sequence sama deskripsi hanya yang mewakili. Tapi yang pasti bukan login ya. Login itu kan udah umum. Nah, saat pembeliannya gimana? Itu yang kalian sampaikan. Tiap akan mulai ditandai dengan slide personil, foto setengah badan, NIM, nama. Pembahasan berikutnya ditandai dengan personil. Itu yang saya maksud yang di sini nih. Berarti orang pertama yang bahas adalah Dora. Orang berikutnya apa? Nah, kalau udah ganti seperti ini berarti si O'Brien dan seterusnya. Untuk nomor 2, kira-kira ada pertanyaan untuk PowerPoint? Oke, karena nggak ada, saya lewatin. Catatan, jika di dalam use case diagram ada hal yang mirip, nah serunya seperti ini. Yang mirip tuh yang bagaimana? Kita lihat use case diagram. Mendaftar akun segala macam, melihat, kebetulan nggak ada yang mirip yang ini. Mau nggak mau dibikin. Nah, yang mirip tuh gimana? Biasanya di sisi admin. Ada nggak saya ya?
Saya coba buka salah satu bentuk skripsi. Kita cek bab 4. Use case diagram. Nah, ini Civitas, ini BSI. BSI ini jadi admin nih. Kita lihat ya. Ada manajemen data jenis keluhan, manajemen data bagian, manajemen data mahasiswa, manajemen data dosen, manajemen data karyawan, manajemen data admin. Kan mirip nih ceritanya. Yang beda tuh paling keluhan bagian. Yang sama mahasiswa, dosen, karyawan. Nah, 1, 2, 3. Untuk gambarnya yang seperti yang saya bilang ini di sini kan. Jika di dalam maka hanya cukup dipresentasikan salah satu, misalnya manajemen ini dengan manajemen data pelanggan. Miriplah kasusnya kayak gini juga. Jadi yang kalian ambil bukan semuanya dijelasin, enggak, hanya salah satu. Tapi bagian pentingnya apa di sini? Dia hanya menanggapi keluhan untuk di BSI. Ini bagian intinya. Kalau bagian Civitas, bagian intinya apa? Hanya ngisi keluhan. Oke. Seperti itu. Jadi loginnya perlu nggak dijelasin segala macam? Perlu. Di Word-nya, di presentasi nggak perlu. Oke, yang masih umum itu nggak usah. Bagian intinya karena judulnya dia aplikasi layanan keluhan, berarti dia saat ngisi keluhannya. Di sini yang satunya si adminnya menanggapi keluhan. Oke, hanya itu yang di presentasi. Nah, di mana yang lengkapnya? Di Word. Ini ada nih, file Word nomor 3. Untuk nomor 2, sekali lagi ada pertanyaan nggak sebelum ke nomor 3? Tidak ada. Pak, boleh minta contoh gambarannya enggak nomor 2? Yang nomor Nomor 2. nomor 2 tepatnya di Yang bagian tulis yang use case itu Pak yang enggak perlu yang Oke, saya ulangi ya. Itu tergantung kasusnya, tapi rata-rata kan biasanya butuh login ya. Bener nggak? Iya Pak. Nah, untuk di use case diagram, ini kan kalau bagian lengkap ini disebutnya use case diagram kan? Di presentasi perlu nggak use case diagram? Perlu, ada slide use case diagram. Oke, sampai itu oke. Di slide ini yang kita bikin perlu ada namanya bahas use case diagram. Use case diagramnya yang mana? Yang kayak gini nih tadi nih. Mana tadi? Nih. Berarti si Michael Angelo di sini ada bahas use case diagram. Nah, dia jelasin seperti ini. Ada begini, begitu, begitu. Nah, tibalah saat deskripsi use case kan. Nah, di presentasi ini nggak usah bahas login, nggak usah bahas logout, nggak usah bahas registrasi karena masih umum. Judulnya apa kalian nanti? Karena aplikasi layanan keluhan, berarti orang yang ngeluh nih akan ngisi keluhan kan. Disinilah dia bahas deskripsi use case mengisi keluhan. Nah, yang ini nih sama kayak Word yang pernah saya sampaikan ke kalian, bagian use case nih. Yang ini nih, format pengerjaan use case. Ya nggak? Masih ingat kan yang ini kan? Nah, yang ini nih isinya nih. Tapi yang login, sekali lagi nggak perlu lagi. Apa yang perlu? Yang saya bilang tadi tuh. Karena dia fokusnya di keluhan, berarti saat menyampaikan keluhan tuh bagaimana caranya. Nah, dideskripsikan pakai bentuk yang begini, ditaruh di slide presentasi. Jadi di slide presentasinya bukan seluruh-seluruhnya, tapi hanya bagian mewakili. Disinilah naruhnya, tabel tadi. Oke, ada gambaran? Oke Pak, udah ngerti Pak. Oke, intinya tidak semuanya ditaruh di presentasi, tapi hanya bagian inti. Kalau kalian ragu, boleh tanya ke saya nanti. Kalau ragu, nah di Word ini baru versi lengkapnya. Di PowerPoint itu versi inti-intinya, karena kalian untuk presentasi. Nah, Word ini adalah versi lengkapnya. Didokumentasikan di Word. Yang seperti yang saya contohin, mulai dari login, segala macam, caranya gimana, intinya kan banyak. Ini kan yang saya minta kalian nerusin kan. Nah, itu ceritanya. Kemudian, sampai mana tadi? Sampai ini ya. Buatlah file Word yang dimaksud.
Kalau nomor 1 tadi nentuin judul, nomor 2 bikin PowerPoint, nomor 3 bikinin Word. Nah, file Word yang disampaikan merupakan nih berupa yang terkait di transaksi di PowerPoint, tapi yang di versi Word ini adalah versi penuhnya. Tuh, makanya kerjanya keroyokan. Tapi untuk bagian yang mirip, yang saya bilang tadi, kok ada yang begini nih Pak? Nah, yang saya bilang mirip tuh untuk data mahasiswa, data dosen, data karyawan. Mirip, itulah disebut sivitas. Cukup salah satu yang disampaikan. Contoh, deskripsi use case-nya hanya salah satu, rancangan layarnya hanya salah satu, sekuen diagramnya hanya salah satu. Maksudnya gimana? Kayak gini. Kan ada deskripsi use case ya. Deskripsi use case, saya cari yang bagian admin tadi. Nah, ini nih, manajemen kan. Manajemen data bagian. Sampai 20. Sampai 20. Sampai 20. Kita lihat nih, bedanya apa? Membuka halaman manajemen data mahasiswa, nomor 1. Membuka halaman manajemen data dosen. Sama ya, nomor 1. Menampilkan halaman manajemen data mahasiswa, nomor 2. Menampilkan halaman manajemen data dosen. Kata mahasiswa diganti kata dosen, sama kan? Bener nggak? Ya, Pak. Oke. Nomor 3, baca data dosen, tampilkan ke dalam bentuk tabel. Nomor 3, baca data mahasiswa, tampilkan dalam bentuk tabel. Sama, intinya barangnya ini sama. Di Word kalian berarti cukup satu aja. Nggak masalah, karena sama. Apakah jelas? Jelas, Pak. Mantap. Nah, deskripsi use case-nya cukup satu karena sama. Nanti orang ini kan bikinnya lengkap nih, nggak usah selengkap ini kalian. Kalian cukup salah satu karena dia mewakili. Nanti ketemu namanya rancangan layar. Rancangan layar, rancangan layar. Nih. Nah, kalau yang ini versi kalian kelas diagram lewat ini nggak masalah. Rancangan layar. Ini kelas diagram yang pasti kalian utuh. Nah, sekuen pun yang tadi itu kan ada manajemennya ada banyak. Berarti salah satu manajemen aja sekuennya. Dia ini rancangan layarnya berarti setelah sekuen. Nah, kayak gini nih. Tampilan manajemen data bagian seperti ini, manajemen mahasiswa seperti ini, data dosen seperti ini, tombolnya simpan ubah, sama persis. Berarti tampilan layarnya cukup satu. Kalau di deskripsi use case-nya kalian milih, contohnya di sini milih mahasiswa, berarti rancangan layarnya adalah rancangan layar untuk mahasiswa. Deskripsi use case adalah untuk mahasiswa, rancangan layar untuk mahasiswa, sekuennya sekuen mahasiswa. Oke. Yang lainnya untuk dosen, untuk karyawan itu tidak diperlukan karena sama. Apakah jelas sampai ini yang saya tulis yang sama-sama tadi? Pak, Ya, berarti use case-nya keseluruhan, betul. mulai dari deskripsi use case sampai sequence itu satu aja. Gini. Yang samanya Iya, maksudnya. yang samanya benar. Kalau ada kata yang samanya benar. Kalau satu aja belum tentu benar. Nah, ini ceritanya. Yang sama benar. Karena apa? Mirip kalau sama itu. Ya. Kalau di presentasi, kalian cukup hanya nyampain yang sesuai judul. Adisa rencananya judulnya apa? Belum tahu, Pak. Rencananya sih mau Iya. kayak pendaftaran gitu, tapi Nah, berarti belum saat tahu. pendaftarannya nanti yang dibahas di PowerPoint. Saat si Ya, aktor melakukan pendaftaran, oke? Nah, berarti oke. pendaftaran siswa nih apa mahasiswa? Siswa kayaknya, Pak. Siswa. Berarti dia nanti kita ada manajemen data calon kan, ya calon siswanya. Ada manajemen data panitia, ya enggak? Kan mirip tuh. Iya. Ambil salah satu manajemen data calon sama data mahasiswa. Biasanya kita di sini nih seringnya nyebut data master itu. Transaksinya apa? Transaksinya pendaftaran. Untuk mendukung transaksi itu kita butuh apa? Berarti butuh manajemen data biaya pendaftaran. Misalnya ada item-item apa, itu biaya pendaftarannya misalnya. Kalau ada ya, tapi biasanya pendaftaran di sekolah negeri nggak ada. Pendaftaran yang ada item-item tuh kayak di kampus kita ini. Uang SKS, biaya investasi pendidikan yang ada kayak gitu tuh. Nah, itulah yang saya bilang Ya. item-item. Makanya tergantung tempatnya nanti.
Nah, kalau yang sama berarti kan ada 3 saya sebut tadi. Pilih salah satu. Nah, fokusnya kemana? Fokusnya ke siswa tadi. Berarti untuk manajemen data siswa aja dibahas untuk rancangan layar, deskripsi use case, satu lagi sekuen diagramnya. Ya, Tapi kan belum oke, Pak. selesai kan? Itu baru masternya. Iya. Nah, ada lagi cerita saat dia daftar, ada lagi saat dia bikin laporan. Nah, itu caranya. Satu, itu salah satu dari 3. Tapi ada tambahan yang lainnya. Bukan benar-benar kalian bikin hanya satu ya. Jangan salah paham. Oke? Apa mau Oke, saya Pak. contohin lagi nih? Saya contohin deh. Oke? Nih ya. Kita ulangi lagi ke sini. Ini yang kalian nih. Tunggu. Word. Nih. Tunggu. Use case diagram. Ceritanya kalau dia judulnya pencatatan layanan untuk keluhan di layanan IT, caranya gimana? Yang perlu dibikin di PowerPoint. Nah, yang dibikin adalah use case diagramnya. Ini kebetulan saya nyontohin yang sama sekali lagi ya. Nah, berarti di PowerPoint ini saya ada double. Nah, satunya saya hapus. Nah, ada gini kan pertama gambarnya. Nanti tinggal kalian rapiin. Item-itemnya kan ada banyak nih. Berarti deskripsi use case yang mana? Ada 2 macam berarti. Karena 2 pengguna. Satu admin, satu ini kan. Nah, boleh kayak gini posisinya. Satunya adalah pengguna utamanya Civitas. Civitasnya kegiatan utamanya apa? Ngisi keluhan. Walaupun di sini ada registrasi, ada melihat, ada logout, ada login. Yang ditulis adalah mengisi keluhan, oke? Nah, kalau yang kayak gini, intinya apa dia nih? Berarti manajemen ini mirip. Nah, saya milihnya manajemen data mahasiswa aja karena mahasiswa misalnya yang sering ngeluh. Berarti manajemen. Kemudian apa? Ada lagi deskripsi use case di sini menanggapi keluhan. Tapi yang saya bilang lagi, di PowerPoint cukup intinya aja. Nah, Civitas intinya apa sih? Dia ngisi keluhan. Berarti temennya adalah deskripsi use case mengisi keluhan. Temennya lagi, berarti ada lagi namanya rancangan layar mengisi keluhan. Temen rancangan layar berarti ada sekuen. Nah, di Word-nya hanya butuh yang di Word lagi, di PowerPoint hanya cukup yang seperti ini. Sekarang di PowerPoint, nah, yang bagian ini kan, normalnya kan saya bilang ada menanggapi keluhan, ada manajemen kan, ada tapinya. Di PowerPoint hanya butuh yang menanggapi keluhan. Ininya kapan menyampaikan? Nah, di Word. Oke. Saya ulangi. Di sini kan ada banyak nih. Nah, yang bagian pentingnya dari si BSI ini, bagian adminnya apa? Yaitu menanggapi keluhan. Klop nanti. Satunya tukang ngisi keluhan, satunya tukang menanggapi keluhan. Nah, yang lainnya perlu dibuat nggak? Di Word buatnya. Di Word ini yang kita ngetik kayak gini nih, ya. Nah, di sini versi lengkapnya. Tapi untuk yang sama, saya bilang tadi, yang sama tuh yang bagaimana? Yang ini nih, terutama data master. Ya, data master ini itemnya ada 20 yang tadi itu. Berarti di Word-nya kita hanya milih salah satu aja. Misalnya saya hanya milih manajemen data mahasiswa. Oke, tapi saya akan memvalidasi akun, menanggapi keluhan, mencetak laporan, login, logout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai admin ini. Data jenis keluhan sampai admin bisa saya gabung hanya untuk nyontohin manajemen data mahasiswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, 6 use case. Berarti deskripsi use case-nya hanya 1, ditambah validasi akun 2, nanggapi keluhan 3, cetak laporan 4, logout 5, login 6. Berarti hanya 6. Total dari 10, 6 yang saya bahas. Sekali lagi kenapa? Karena ini mirip. Di mana bahasnya di Word. Di PowerPoint sekali lagi hanya intinya saja.
kalau sesuai judul saya, aplikasi keluhan layanan IT pada, nah misalnya gitu, oke. Dengan judul ini, karena berkaitan dengan keluhan, kalau ngeluh nggak ditanggapi, nggak seru kan, makanya nanti kaitannya satu ngeluh yang dibahas, ini adalah ngeluhnya, ngeluh, ngeluh, berarti satunya adalah use case diagram yang bahasnya adalah menanggapi keluhan, menanggapi keluhan. Udah, berarti ini kurang ya, selain deskripsi use case, ada namanya rancangan layar, menanggapi keluhan, dan terakhir sequence diagram menanggapi keluhan. Oke, kayak gitu. Apakah terjawab pertanyaannya, Adisa? Ya Pak, sudah. Oke, terima kasih. Yang lain ada mau pertanyaan? Belum? Oke, selain rancangan layar, hal ini berlaku untuk deskripsi. Makanya tadi saya nulis langsung rancangan, habis itu deskripsi, habis itu sequence. Intinya yang sama, boleh digabungin. Kalau kurang ngeh juga nanti boleh tanya. Nah, terakhirnya, jadi apa yang kalian kerjain? Nyari judul, bikin PowerPoint. PowerPoint itu habis itu kalian ngapain? Rekaman video. Kalau nggak tahu software untuk rekamnya, minta ke saya. Oke, ngerekam video, kalian kan presentasi, buka begini nih, buka beginian sambil rekaman. Rekamannya pakai laptop itulah, nanti ada video kalian muncul di sini. Oke, kemudian video itu digabungin. Habis digabungin gimana? Sabar. Satu judul, dua PowerPoint, tiga adalah Word, empat itu adalah file-file pendukung. Kalian gambarnya pakai Asta, Visio, Pensil, TXT, URL video. Jadi kalian bikin video presentasi. Jadi presentasinya udah dilakukan duluan. Nanti teman-teman kalian ikut nonton, saya ikut nonton. Habis itu yang kalian jadwal maju itu tinggal diskusi. Nah, kalau nggak ada yang nanya gimana? Ya paling saya yang nanya. Ceritanya gitu. Dapat nilai nggak kalian? Nah, karena saya yang nanya kan saya nggak dapat nilai tuh. Tapi kalau kalian berhasil jawab, jawabannya masuk akal, kalian dapat nilai. Temennya nggak dapat nilai. Oke, ceritanya seperti itu. Nanti jadiin satu di zip atau di rar, ya taruh ke classroom. Treatnya yang mana? Treatnya yang ini tadi. Treat jawaban UAS. Nah, sampai ini bahas ininya udah selesai nih, bahas soalnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Anak-anak? Mumpung belum diakhiri, ada yang mau ditanyain? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ada Pak. Nggak. Belum Pak. Berarti cukup? Berarti cukup, bisa diakhiri? Udah tahu arah pengerjaannya berarti ya? Ah. Apa Susento? Aduh, Hah? iya. Apa Susento nyanyi ya? Gimana yang lain? Pak, ada Pak. Oke. Gary mau nanya, Gary? Udah, Pak. Udah jelas, Pak. Oh, udah jelas. Oke, selamat mengerjakan kalau begitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Nanti saya coba kirimlah file ini, file contoh susunan presentasinya, sama Word-nya kira-kira butuh apa ya, kerangkanya. Nah, gambarannya. Oke, terima kasih sudah mengikuti live sessionnya. Selamat mengerjakan untuk presentasi UAS-nya. Tapi sebelum itu, jangan lupa yang saya kembali lagi ke awal nanti. Nah, yang ini ya. Kita mulai. Doain aja intinya. Siapapun kalian ya yang dapat giliran maju, kan 15 tim ya. Yang dapat giliran maju, terima aja. Ini kita saksikan bersama intinya. Intinya tidak pakai settingan-settingan. Nah, kita mulai ya. Tim 1 nanti isinya yang ini. Tim 2 adalah ini dan 3 seterusnya sampai 15. Pokoknya tim kalian sampai 15. Nah, saya akan bahas mulai sini. Kita sama-sama lihat. Yang maju pertemuan 10 dari pertama dan kedua ya, berarti karena ada 2 tim, tim pertama, tim kedua. Siapa timnya? Nah, silakan berdoa. Kalau sudah siap, ya, kalau sudah siap kita mulai. Sudah siap?
Nah, gacha nih. Udah ya. Udah Pak, udah Pak. Intinya Sudah, Pak. intinya saya Gacha. ya intinya saya pun nggak tahu berhentinya di mana. Yang pasti ada 15 tim. Nah, kita coba sekarang. Siap ya. Hajar Pak. Ya, sabar. Intinya saya nggak ngapa-ngapain nih. Nah, dia berhenti di tim 8. Tim 8 berarti yang pertama kali. Siapa yang tim 8 nanti kita lihat. Tim 8 berarti sudah dapat jadwal. Dialah yang pertama kali. Nah, sekarang kita tarik lagi. Jreng, 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 jreng. Tim ke 5. Tim kelima kita tulis. 8, tim 8 dan tim 5 maju di pertemuan ke-10. Tim 8 itu siapa? Nah, ini timnya. Si Giovanni. Ada Giovanni? Oh, Giovanni. Ramadan. Ya, Pak. Oke, maju di pertemuan pertama ya. Sama ini, nah, di pertemuan pertama. Lagi pertemuan ke-10 maksudnya. Si Arya di tim 5. Nah, jelas ya. Di pertemuan ke-10, yaitu Rabu depan nih. Kelompoknya Ramadan, Arya. Oke. Di pertemuan 11, nah, 2 tim lagi. Baiklah, kita undi juga. Tim kelima saya keluarin. Jreng, 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 jreng. Tim keempat. Tim 4 dan tim karena 2. Tim 4 saya keluarin. Satunya adalah tim 10. Wow. Siapakah mereka? Tim 4, tim 4, tim 4. Tim 4 adalah kelompok Sela, Kuku, dan Davi. Berarti maju di pertemuan ke-11. Boleh nggak maju di pertemuan ke-10? Boleh, kalau waktunya cukup. Oke, kalau waktunya cukup, boleh maju di pertemuan ke-10. Pak, kami udah siap, awal lagi mikir, Pak. Kami mau maju di pertemuan 10. Boleh nggak? Boleh. Setelah Ramadan, Arya, nanti Sela. Nah, kelompok 10 adalah Marimus, Robi, bukan salah. 10 adalah Torik. Si Maman juga. Kang Maman ada? Maman, Ada, Pak. Oke, kita bagus. dapat undian mobil, Man. Iya, ini dapat undian ya. Ayo, Man. Nanti saya share lagi yang ini. Kemudian untuk di pertemuan 12, 2 juga. Kelompok 10 dikeluarin. Siapakah? Nomor 1. Kelompoknya si Marcel nih kalau nggak salah nih. Kemudian satu lagi. Tim ke-15. Kelompok pertama dan kelompok terakhir. Keren. Satu adalah kelompoknya Marcelino. Nah, satunya adalah 15, kelompoknya Winderi. Oke, kalian sambil lihat ya, intinya nggak ada kecurangan ini. Yang ngundi pun bukan saya, tapi sistemnya. 1 dan 15. Oke. Udah ini. Untuk tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli ada 3 tim. Oke, tim 7, tim Naruto, Sakura, Sasuke. Kemudian tim 7 dihilangin. Tim 2. Kemudian tim 14. Oke. Tim 14 hilang. Siapakah mereka? 7, 2, 14. Yang 14 adalah si Obren.
Berdua ya, Om Bren ya. Iya, Pak. Oke, siap. 14 adalah Om Bren. 27. 7 adalah Dora. Dora, udah tahu jadwalnya? Ya, belum? Pak. Siap. Selamat mengerjakan, Dora. Kelompok 7 Ya, adalah Pak. Dora. Kelompok 2, kelompoknya Afra dan Adisa. Adisa memantau? Iya, Pak. Siap. Oke, berarti majunya di sini. Nah, di 21 Juli, 3 juga. Siapakah mereka? Tek. Tim 13. Oke. 13 dikeluarin. Sembilan. Satu lagi. 9 udah. Satu lagi yang beruntung adalah 11. 13 itu Ani. Ani Novita ada? Ada, Pak. Sip. Nomor 9 adalah Jimmy. Jimmy aman? Memantau? Gary? Ya Pak. Ya, kelompok kalian ya. Nah, ini kelompok Sento nih, kelompok 11. Kelompok Sento setelah kelompok Gary. Oke. Berarti terakhir. 3 terakhirnya adalah tim 11 saya keluarin. Siapakah dari 6, 3, 12? Angkanya yang bagus, kelipatan. Habis 3, 6. Habis 6, 12. Ternyata memang 3 duluan. Nah, berarti kita tulis 3. Habis kelompok 3. Antara 2 pilihannya 6 atau 12. 1/2 keluar. Iyalah, tinggal 2 deh. Iya, kelompok 12. Berarti kelompok terakhirnya adalah 6. Kelompok ketiga ini siapa? Agusti. Wih, keren Agusti nih. Agusti memantau? Iya, Pak. Memantau. Aman. Siap. 12. 12 adalah Jeremy ada? Ya Pak, aman Pak. Oke, skip. Intinya pantau, aturlah jadwalnya. Nah, yang kelompok 6. Dian Lesmana, tadi saya lihat ada. Dian Lesmana masih memantau? Oh, Dian. Mana Dian? Ya udah hilang ya. Dian Lesmana. Silakan Leli, Pak. Hah? Masih nyanyi? Enggak, Pak. Makan Leli. Oke, intinya udah tahu ya. Si Fahrudin dan itu Andriansa. Nah, kayak gini, intinya kan jadwalnya udah dapet nih. Maka lakukanlah dengan maksimal. Jangan mau minta diganti abis nih. Pak, belum minta ganti ini. Nanti jadi berantakan. Majulah. Intinya sudah ada bekal 60 kalau maju tuh. Oke. Jangan tidak dimanfaatkan waktu kita pendek. Ada tapinya. Kalau minta mundur jangan, minta maju duluan boleh. Kayak ini nih. Si kelompok Dian, Pak, saya takut kelompok terakhir nih, malahan nanti nggak dapat giliran, orang udah tahu semua mau ditanya apa. Nah, saya mau maju, Pak, ngikut di tanggal 10, bukan tanggal 10, tanggal 23, Rabu depan, boleh seperti itu. Intinya udah selesai, udah enak. Itulah kata-kata kuncinya. Lah sude, lah nyamen. Ya, ada pertanyaan nggak sampai ini? Halo? Sebelum benar-benar saya tutup, ada pertanyaan? Udah Pak. Enggak ya? Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau tidak ada, benar-benar terima kasih sudah mengikuti live sessionnya. Selamat pagi dan salam budi luhur. Sampai jumpa lagi. Dadah.
Selamat pagi Kak. Assalamualaikum ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat tidur. Ya, semoga sukses. Dadah. Semua sehat. Terima kasih, Pak. Ya, semoga Amin, sukses. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak. Makasih.